Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan satu kenikmatan, keberkahan pada diri kita semua. Dan kita tidak lupa mengucapkan sholawat dan salam kepada junjungan baginda Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, juga para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah. Mohon izinkan Abah untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudara Abah yang telah membantu subscribe, like, comment, share. Karena subscribe itu gratis, mohon dibantu. Dan Abah tidak lupa mendoakan saudara-saudara Abah dimanapun berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, juga diberikan kesehatan sekeluarga. Hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan saudara-saudara. Amin amin ya robbal alamin. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datangnya dari Abah, mohon dimaafkan. Untuk konten saat ini Abah mempersetujui judul Rangkuman Perjalanan Manusia Pilihan Satria Piningit episode pertama. Salam akal sehat. Dalam setiap pembahasan tentunya kita harus berpikir dengan jernih, hati yang bersih untuk menyimak pembahasan. Karena perjalanan sang manusia pilihan bukanlah membaca buku atau menganalisa dengan pikiran, apalagi yang mengatakan ilusi atau khayalan imajinasi seseorang. Kita balik ke belakang. Karena apa Abah bahas yang sebenarnya? Karena pembahasan tentang perjalanan manusia pilihan sebenarnya di video di awal atau terdahulu sudah banyak Abah bahas tentang perjalanannya. Ini sekedar untuk mengingat atau kita harus berpikir dengan akal sehat tentang kebenaran perjalanan manusia pilihan apapun sebutannya. Di sini Abah katakan manusia pilihan, beliau tidak dipilih oleh manusia atau lagi lewat pemilihan manusia. Itu yang perlu digarisbawahi, karena banyak di komentar ada sosok yang sedang viral bahwa beliau adalah sang sosok yang ditunggu-tunggu, atau menurut ada yang mengatakan beliau adalah Satria Piningit. Di sini menurut Abah belum tentu, karena sudah terjadi yang terdahulu dengan segala akting dan gerak-gerik seakan-akan beliau yang selama ini ditunggu-tunggu, tapi dalam kenyataannya terlihat keasliannya. Karena dunia penuh dengan tipu muslihat, dunia adalah panggung sandiwara dengan berbagai cara untuk mencari perhatian, tapi pada akhirnya akan terlihat keasliannya. Kenapa Abah katakan demikian? Di balik semua itu tentu ada suatu tujuan dan keinginan untuk mencapai dengan berbagai cara untuk mendapatkan. Karena nafsu yang didahulukan tidaklah lain ujung-ujungnya duniawi, untuk dikenal atau menjadi terkenal. Kita kembali ke awal pembahasan tentang manusia pilihan. Bagaimana ada suatu video yang beberapa bulan lalu viral tentang bagaimana seorang syekh di Mekah mengatakan bahwa manusia pilihan tersebut diperjalankan di sekitar tahun 2002 sampai 2005. Tapi beliau tidak mengatakan bagaimana beliau diperjalankan, dengan cara apa beliau mendapatkan petunjuk. Kemudian seorang syekh tersebut mengatakan tahun 2002 sampai 2005 beliau sang manusia pilihan dimulai diberikan petunjuk berupa mimpi-mimpi. Di sini kenapa Abah bahas dari awal, supaya kita bisa memahami dengan akal sehat, tidak dengan cerita berdasarkan penerawangan, tapi dapat kita pikirkan secara logika dalam berpikir. Tentu di sini Abah katakan berkali-kali kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baik pembuat skenario, Abah hanya memohon dengan tafakur, memohon petunjuk tentang manusia pilihan. Sebelum terputusnya kepulauan Sumatera dan Pulau Jawa, saat itu masih tersambung, disebutlah dengan sebutan Jawa Dwipa. Ini yang pertama harus dipahami terlebih dahulu.
Di sini Abah tidak jelaskan secara mendetail karena akan memakan waktu yang panjang sebagai pemikiran awal. Kemudian ada suatu cerita yang kita kenal dengan sebutan Satria Piningit, khususnya di Pulau Jawa. Tentunya di setiap daerah mempunyai leluhur, tidak hanya di Pulau Jawa saja. Ini yang harus dipahami. Maka berkumpullah para leluhur seluruh Nusantara untuk memberikan keturunannya atau calonnya setiap daerah. Maka berkumpullah di Pulau Jawa, karena Pulau Jawa yang punya hajat. Tidak hanya Pulau Jawa, tapi se-Nusantara. Itu yang perlu dipahami. Kemudian terjadilah pemilihan sang sosok manusia pilihan yang setiap daerah mencalonkan. Di sini ada yang mengatakan yang memilih sang sosok pilihan adalah leluhur. Menurut pandangan Abah, leluhur tidaklah berhak untuk menentukan sang sosok manusia pilihan tersebut. Mana yang lebih berkuasa, leluhur atau sang pencipta alam semesta ini? Dalam agama Islam disebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan di Pulau Jawa juga disebut dengan Gusti Allah. Mulailah kita berpikir secara akal sehat. Setelah beliau terpilih, yang Abah lebih suka katakan beliau adalah manusia pilihan, karena berbagai keyakinan dalam kita umat beragama berbeda sebutan, tapi pada intinya beliau adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau pilihan Tuhan yang menjadi nantinya seorang utusan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala atau disebut wali Allah. Sebenarnya tentang manusia pilihan sudah menjadi takdirnya yang sudah Abah katakan, beliau sudah tertulis dalam kehidupannya manusia, yaitu di Lauhul Mahfuz. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang bisa merubahnya. Kita kembali bagaimana setelah beliau terpilih. Kalau di Pulau Jawa maka dikenal dengan Satria Piningit, yang sudah juga dibahas oleh sebuah channel yang dikatakan Satria Piningit berkedaton dua, yaitu Jawa dan Mekah. Di sini kembali kita berpikir, kenapa sang Satria Piningit itu berkedaton dua antara Jawa dan Mekah? Jawa yang kita kenal dengan budi luhurnya, dan Mekah kita kenal dengan simbol agama Islam yang mengutamakan akhlak. Dan itu ada persamaan antara budi luhur dan akhlak dalam Islam. Dan perlu diperjelas, agama Islam adalah agama yang sudah disempurnakan. Di sini kita pahami terlebih dahulu secara singkat. Kemudian selain sang manusia pilihan yang dikenal dengan sebutan berkedaton dua antara Jawa dan Mekah, beliau juga disebut dengan satu raga 1000 jiwa. Di sini tentu kenapa dikatakan demikian? Karena beliau manusia pilihan yang dipilih Tuhannya. Di sini mari kita berpikir, siapakah sosok manusia pilihan tersebut yang dikenal dengan Satria Piningit? Hanya ada di Pulau Jawa. Apakah dia dari suku Jawa? Maaf, Abah katakan belum tentu beliau dari Pulau Jawa. Walau ceritanya ada di Pulau Jawa. Dari awal sudah Abah ceritakan di awal tadi bagaimana terjadinya para leluhur di setiap daerah mencalonkan keturunannya. Di sini yang perlu kita simak, siapa yang terpilih, apakah dari suku Jawa atau dari suku lain? Karena Nusantara bukanlah hanya Jawa, mencakup ke semua kepulauan yang ada di Nusantara. Siapa yang bisa memastikan? Karena sampai saat ini sosok manusia pilihan belum dimunculkan, masih dirahasiakan jati dirinya dan keberadaannya. Tidak ada satupun manusia yang bisa memastikan, apalagi membenarkan, karena kepastian dan kebenaran mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya akan Abah bahas di episode kedua. Mungkin saudara-saudara Abah yang ada di channel Abah bisa memberikan
suatu penjelasan atau pemahaman tentang cerita yang sudah Abah uraikan tadi. Dan Abah selalu berpesan, mohon dijaga lisannya. Apapun komentar-komentar dari saudara kita, mohon dihargai, dihormati. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.